Assalamualaikum dulu-dulu semuanya. Kali ini kita akan membahas review film King's Castle. Sebelum kita review, subscribe dulu ya. Film ini mengandung spoiler. Untuk itu jangan lupa nonton film versi fullnya. Langsung saja, inilah dia Khulasoh Film. Film ini menceritakan tentang kisah kolosal seorang raja dan asistennya dalam memecahkan kasus kriminal yang dilakukan oleh menteri-menteri dan pejabat-pejabat kerajaan. Scene dimulai dengan tampilan calon asisten raja yang akan bertugas menjadi juru tulis perjalanan atau riwayat sang raja. Dalam scene tersebut, si calon asisten raja yang bernama Yun Yixi sedang berlatih mengenalkan diri kepada sang raja. Yang mulia, yang mulia. Kemudian di scene selanjutnya, Yun Yixi diperkenalkan oleh bosnya kepada sang raja. 예문관 검열 윤이소라 하옵니다. Yun Yixi siap melayani mutuan, ucap sang bos kepada sang raja. Namun, suasana pun hening sampai terdengar suara sang raja sedang mengorek perlengkapan penelitiannya. Kemudian si raja bertanya, "Apa kau melihat lukisan naga di langit-langit? Ada berapa mutiara dalam lukisan tersebut?" "Maaf," ujar Yun Yixi. Dengan enteng sang raja memukul Yun Yixi. Yun Yixi pun menjawab, "Ada dua yang mulia." Sang raja pun terus bertanya mengenai ukiran naga tersebut. Dan Yun Yixi pun lalu bilang maaf. Dan si raja pun bilang, "Apakah kamu ingin aku mengulang pertanyaan?" Intinya semua pertanyaan sang raja selalu dijawab benar oleh Yun Yixi. Raja melakukan hal tersebut untuk mengukur daya ingat dan kecerdasan Yun Yixi. Dan pada akhirnya sang raja pun menjulukinya sebagai 5 langkah 오보. 그냥 오보라고 합시다. 오보. karena dia harus senantiasa 5 langkah di sekitar raja. Tidak berhenti di sana, sang raja mengetes pula kesetiaan Yun Yixi. Di malam harinya, dia didatangi 3 orang misterius yang sebenarnya adalah titah sang raja. "Laporkan semua tentang raja padaku mulai hari ini." Namun kesetiaan Yun Yixi pun luar biasa, dan dia berkata-kata kasar kepada mereka bertiga. 썩은 벌레 오줌 같은 새끼가 감히 누구한테? "Non dia jing." Akhirnya sang raja pun mendatanginya. "Mulutmu kasar." Namun dia salut kepada Yun Yixi dan memberikan rencana untuk menjadi asistennya. "Ingat, selalu berada 5 langkah dariku," ujar sang raja. Scene pun berganti di sebuah pasar, di mana terdapat orang-orangan sawah yang bertuliskan sesuatu tentang raja. Dan ada seorang laki-laki yang meminta dibawa kepada raja. Kemudian kepalanya terbakar. Sang raja yang memiliki keahlian unik, dia memulai mengorek-orek mayat si laki-laki tersebut, yang tidak lain adalah mata-matanya. Terlihat 5 langkah muntah-muntah karena melihat raja mengorek-orek mayat tersebut, yang tidak lain untuk mengetahui penyebab kematiannya. Scene pun beralih kepada pejabat-pejabat inti Koplak yang mendiskusikan isu pemerintahan, skandal, dan sulitnya mengatur raja. 문제가 안 되는 건 처음이야. Naon ieu majing hese pisan raja teh diaturna. Salah satu pejabat Koplak tersebut yang bernama Nam dipanggil oleh raja karena di daerah Sinam inilah mata-mata sang raja banyak dieksekusi oleh para pembunuh bayaran. Si raja sebenarnya hanya formalitas untuk memanggilnya karena dia tahu kelicikan Sinam tersebut. "Kalau seandainya aku bukan seorang raja, aku pasti sudah mengajaknya untuk berkelahi siapa yang terbaik," ujar si raja kepada si 5 langkah. Di scene selanjutnya, terlihat 2 orang nelayan melihat adanya hantu ikan. Disinilah pertama kali terlihat skandal tersebut. Para pejabat Koplak itu pun meminta sang raja untuk memberikan solusi atas kasus hantu ikan tersebut dan mengaitkannya dengan Pangeran Jesong yang merupakan anak dari almarhum kakak sang raja. Jadi di sini terlihat nih, para pejabat Koplak tersebut ingin mengadu domba antara Pangeran Jesong dan si sang raja. Kemudian di scene selanjutnya, sang raja menemui Pangeran Jesong yang masih di bawah umur. Sebenarnya sang raja mengetahui skandal hantu ikan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk pengkhianatan dan hanya salah satu pengalihan isu terkait hubungannya dengan Pangeran Jesong. Singkat cerita, Pangeran Jesong pun diculik dan pejabat Koplak-Koplak tersebut meminta sang raja untuk bertanggung jawab. Namun sang raja dengan enteng karena sudah mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh para pejabat tersebut, dan dia bilang, "Mari kita naik perahu untuk mancing-mancing."
Untuk membuktikan secara langsung hantu ikan tersebut, sang raja pun menaiki perahu. Namun walhasil perahu terbalik karena diseruduk hantu ikan tersebut. Setelah kejadian tersebut, sang raja meminta 5 langkah untuk mengingat apakah ada hal yang janggal pada hantu ikan tersebut. Si 5 langkah pun memejamkan matanya untuk mengingatnya. 뭐 기억나는 것인데요. Ada yang mulia, seekor kura-kura, maksudnya kapal selam ya dulu-dulur. 거북이? Sang raja kemudian mengajak 5 langkah untuk melakukan belusukan ke kampung menemui peramal wanita untuk memastikan rumah tersebut. Namun di sini tersebut ternyata terlihat sebuah kotak yang ternyata itu adalah kotak sulap, di mana ketika menyimpan barang di sana ketika dibuka itu tidak akan terlihat. 자, 확인하거라. 어? Nah, ini akan dijelaskan di scene selanjutnya. Kemudian di scene lainnya, si bos 5 langkah, katakanlah pemimpin divisi, memberikan gambar ataupun skema kapal selam atau kura-kura, dan dia pun menjelaskannya kepada si sang raja dan kepada 5 langkah. Singkat cerita, sang raja dan 5 langkah pergi untuk menyelidiki kura-kura tersebut. Jadi sebagai informasi, kura-kura ini adalah kan kapal selam ya. Jadi si hantu ikan tersebut ternyata di bawahnya adalah kapal selam digerakkan oleh manusia. Dan di sini sang raja ingin 5 langkah menjadi 3 langkah. Si sang raja ternyata sudah nyaman dengan si 5 langkah ini dan tidak mau jauh-jauh. Dan dia juga ingin supaya si 5 langkah melindunginya. Nah, disinilah disebut 3 langkah. Nah, dan tibalah di sebuah kandang sapi. Dan ternyata di bawahnya adalah markas ataupun bengkel ya, pembuatan hantu ikan. Di sanalah semakin jelas diketahui ulah-ulah pejabat koplak tersebut yang sebenarnya mereka tidak mengincar kekuasaan, namun mengincar kekayaan dari kerajaan, yaitu biji besi. Tiba-tiba pintu tertutup. Hal tersebut merupakan ulah si peramal wanita yang bersongkongkol dengan Sinam. Hal tersebut dia lakukan karena ayahnya disandra oleh Sinam dan ternyata sudah mati sejak lama. Jadi si peramal wanita ini ditipu juga oleh Sinam. Dan pada akhirnya peramal cantik itu pun dikhianati oleh Sinam. Jadi ketika sudah berhasil menjebak si raja dan si 3 langkah, ternyata si peramal wanita ini juga dijebak. Nah, markas ataupun bengkel tersebut pun dibakar oleh si peramal wanita tersebut. Namun dengan kelihayan 3 langkah dalam mencari jalan, akhirnya sang raja dan 3 langkah pun selamat. Mereka mengendarai kapal selam tersebut dan menyelam di air. Terlihat keesokan harinya para pejabat koplak pun tertawa sumringah karena sang raja disangka telah mati. Namun ternyata sang raja pun tiba. Teteretet, teteretet. Di malam harinya, para pejabat inti koplak tersebut melakukan rapat dan Sinam mendatangkan ibu pangeran Jesong untuk memberikan rahasia kelemahan sang raja. Hal ini dia lakukan karena pangeran Jesong diculik oleh mereka dan tidak ingin ada hal-hal yang merugikan pangeran Jesong. Untuk itu dia membongkar rahasia kelemahan raja. Di sini lain, sang raja memberikan tugas rahasia kepada pasukan khususnya. Setelah itu kemudian meminum teh. Esok harinya, sang raja terjatuh karena mengalami overdosis. Sang tabib yang mengobatinya melakukan konspirasi pula, seakan tidak tahu penyebab dan obatnya. Hal ini diketahui oleh 3 langkah, kemudian 3 langkah dan bosnya melakukan rencana pengamanan raja. Dia menculik raja untuk dialihkan ke tempat aman. 가까이서 보시죠. 무슨 양 냄새가 나는 것 같은데. Setelah membuat pingsan tabib, 3 langkah membawa raja dan memasukkannya ke dalam kotak sulap, sehingga penjaga yang memeriksanya terkelabuhi. Alhasil dia pun lolos keluar dari kerajaan. 보시오. Singkat ceritanya, kondisi raja yang diculik diketahui dan Sinam berhasil menemukan 3 langkah dan raja.
karena sudah terpojok, 3 langkah akhirnya memanggil pasukan khusus, yaitu awan hitam. Namun awan hitam tak kuasa melawan Sinam yang licik. Ya, pemeran utama tidak akan kalah begitu mudah. Sang raja pun siuman dan yang tidak disangka merupakan ahli pedang terhebat di kerajaan tersebut. Hingga akhirnya mengalahkan Sinam. Sang raja tidak tertipu dengan trik Sinam karena sudah mengetahui luka si awan hitam yang terbaring kesakitan di samping raja. Nah, itu perlu diketahui bahwasannya si awan hitam itu sengaja dia menghampiri sang raja untuk menunjukkan bahwa ada luka selain dari luka pedang, yaitu luka dari belati. Nah, disinilah akhirnya si sang raja mengetahui trik ataupun kelicikan si Nam tersebut, sehingga raja dapat memenangkan pertarungan dengan Sinam. Scene kemudian berpindah di mana raja sedang mendatangi kakak iparnya dan memberitahukan kejahatannya, yaitu dia memberitahukan terkait dengan kelemahan si raja dan kakaknya. Jadi kakaknya sang raja ini sudah meninggal ya dulur-dulur. Nah, kelemahan mereka berdua itu adalah tidak bisa tidur. Nah, sehingga harus mengkonsumsi obat tidur, dan ketika dicampur dengan herbal tertentu yang kontradiktif, ini akan menyebabkan overdosis. Kemudian si ibu pangeran tersebut meminta maaf kepada sang raja dan akan melakukan bunuh diri sebagai penebusan dosanya. Namun sang raja berkata, "Tidak perlu, kamu hanya perlu menjadi ibu yang baik bagi anakmu sehingga menjadi raja yang bijak." 성군에게 좋은 어미가 되어주시지요. 사원이 망극하옵니다. Dan di akhir cerita, si 3 langkah hendak pensiun dari asisten raja. Mungkin dia capek ya gitu ya, karena disuruh-suruh melulu dan banyak konspirasi di dalam kerajaan. Namun ternyata sang raja sepertinya masih menginginkannya. 너 연습 안 했지? 어? 한다고 했는데 안 되겠다. 그냥 1년 네가 더 해라. Dan cerita pun berakhir.